Papara, ayo angkat bicara. Papara, ayo angkat bicara. Para muda yang ada di studio, hari ini Jumat 2 November 2012 kita berjumpa lagi dalam acara Angkat Bicara. Selama 60 menit ke depan, seperti biasanya saya Sang Ayu Madya Yubrati akan membicarakan mengenai satu hal yang memang sering dilakukan oleh semua orang. Bukan tidur, bukan makan, tapi adalah menonton televisi. Semua suka nonton televisi? Suka. Ini sudah menjadi kebiasaan ya. Kalau tidak ada televisi, ibarat sayur tanpa garam, kayaknya sepi banget. Benar? Ya. Iya. Kita nanti akan mencari tahu seperti apa sih maksudnya siaran televisi seperti apa yang sering mereka tonton. Tapi yang jelas sih mengenai televisi, ini ada sebuah penelitian yang memang melibatkan sekitar 2.500 anak di Seattle, Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak menonton televisi biasanya menjadi sosok yang sulit berkonsentrasi dan kurang perhatian pada lingkungan sekitarnya. Dan apalagi bagi anak-anak berusia 0 sampai dengan 3 tahun, dampak buruk itu akan muncul setelah mereka berusia 7 tahun. Nah, yang kita pertanyakan adalah seperti apa dampak televisi ya bagi remaja dan juga bagi pemirsa di rumah. Kita ingin tahu selama 60 menit ke depan, dan saya mempunyai narasumber. Nanti kita akan langsung berbincang dengan beliau, tapi sebelumnya sudah ada para muda yang meramaikan studio untuk sore hari ini, dan kita terasa sepi kalau tidak mendengar yel-yel dari mereka. Yang pertama adalah dari SMA Muhammadiyah 1 Denpasar. Silakan. Greeting for Esmam begin. Gapat. Di hari ini kami datang bersama dalam acara Angkat Bicara, bawa suasana yang riang gembira. Kenalkan kami semua. Hei, kami dari Ensmam, yeay. TVRI, yeay. Paling update, paling oke. Stop. Lanjut. TVRI, you light up my world like nobody else. The way when you show your program is overwhelmed, and when you show at the ground it's hard to tell. And we know, we know TVRI is beautiful. That makes you beautiful. 1, 2, 3, 4. E to the I to the N to the S, Mom. Ensmam, like this yo. Ensmam ya, like this yo. Berikutnya langsung yel-yel dari SMKTI Bali Global Denpasar. SMKTI Bali Global Jaya. Globality dalam angkat bicara. Saatnya kita bicara. Yel-yelnya singkat, jelas, padat. Ya, tapi nggak apa sih, yang saya minta adalah semangat dari kalian untuk bisa mengikuti acara sampai dengan selesai. Ya, siap? Siap. Dan juga menjawab pertanyaan dari saya. Ini yang saya paling suka bagian ini ya. Oke, yang pertama adalah kapan dan jam berapa kalian menonton televisi? Apakah tiap hari? Saya minta dari Ensmam ya. Saya lebih biar gampangnya bilang Ensmam. Saya minta 2 orang dan juga dari SMKTI. Globality. Oh, Globality. 2 orang juga. Kapan dan jam berapa biasanya nonton televisi? Apakah sampai larut malam? Kalau laki-laki mah udah gampang ditebak. Itu adalah kalau nonton bola, kalau ada siaran bola ya dijabanin deh. Begadang-begadang, urusan sekolah gampang. Ya enggak? Ketahuan. Silakan ayo Ensmam 2. Dan juga dari Globality ya. 2. Kapan dan jam berapa biasanya nonton televisi dan acara apa sih yang kamu suka?
Kalau cewek-cewek sinetron atau gosip? Ayo, durasi silakan. 2 saya minta, jangan malu-malu angkat tangan. Oke. Berdiri, namanya siapa? Nama saya Thalia Herliana. Saya biasanya untuk menonton TV saat saya mengisi waktu luang. Biasanya saya sering menonton Indonesia Lawyers Club di TV One. Oh, jadi acara-acara yang sedikit serius ya? Ya. Yang ada perdebatan-perdebatan seperti itu. Oke, silakan. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Nama saya Ari Hamzah. Kalau saya sih kalau habis belajar sih biasanya nonton Habis belajar jam berapa? Jam 9 jam 10. Jam 9 jam 10. Ya, itu biasanya nonton yang lucu-lucu lah di Trans 7, Overaban Java dan lainnya. Makasih. Maklum ya kan, mengusir rasa stres habis melihat buku langsung nonton yang lucu-lucu. Kalau dari Globality? Ada? Silakan. Jujur aja deh, kapan gitu? Apa mungkin kalau misalnya nggak sekolah 1 hari full depan televisi ya, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, hebat bener jadi. Ayo silakan. Ya, yang di belakang. Nama saya Alid Juniawan dari SMKTI. Saya biasa nonton televisi dari jam 7 malam. Biasanya saya dari jam 7 malam sampai mungkin hingga jam 1 ya. Karena saya masuk siang, jadi saya berani sampai jam 1, jam 2 itu. Itu dikarenakan mungkin malam-malam itu bosan saya. Jadi saya ingin menonton TV sampai jam 1 Itu tiap hari tuh? Ya, tiap jam hari. 7 sampai dengan jam 2 dini hari terus. Setelah pulang sekolah langsung nonton. Setelah pulang sekolah. Lalu terus kamu belajarnya tau? Belajar pagi-pagi, sekarang masih siang. Belajar pagi. Iya. Kalau dari nonton TV jam 2 langsung tidur? Apa begadangin rumah dulu? Tidur langsung. Langsung tidur. Nah, saya pengen tahu nih, bangun jam berapa? Mungkin. Biasanya laki-laki kan paling malas bangun. Saya pakai alarm jam 7 udah bangun. Oh, jam 7 udah bangun. Oh, langsung belajar. Enggak, makan dulu. Ribut ya. Oke, terima kasih, silakan. Ada lagi dari Globality yang niru temennya atau mungkin sedikit lebih baik daripada temennya? Ya, silakan Globality yang wanita. Nama saya Juni Saita dari SMKTI. Biasanya saya menonton televisi itu pada saat hari Sabtu sama Minggu. Biasanya saya nonton kartun. Itu aja. Nonton kartun. Di luar hari Sabtu Minggu, di luar weekend nggak pernah. Iya. Beneran sama sekali? Bener. Erik dikit nggak pernah? Dikit sih, tapi jarang, agak jarang. Agak jarang. Dikit ya? Iya. Berarti nonton dong. Oke, tepuk tangannya dong. Nggak apa-apa lah ya. Soalnya gini, televisi kan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Nggak ada televisi, rasanya sepi. Satu hal yang paling sering kita alami adalah ketika hari raya Nyepi. Begitu semua siaran dihilangkan sama sekali ya, kita pasti pernah mengeluh. Kenapa sih? Yang ada alternatifnya adalah pinjam film. Ya. Iya benar, nggak usah malu-malu ngaku lagi. Oke, televisi ini kan merupakan media hiburan dan juga informasi. Nah, menurut kalian, apakah tayangan di televisi sekarang ini sudah memenuhi kebutuhan kalian atau belum? Atau misalnya selera kalian? Silakan dari Ensmam, saya agak lupa. Dan juga dari Globality. Yang mana duluan? Globality boleh atau Ensmam? Sudah? Belum? Kalau kalian melihat konten ya atau misalnya isi siaran dari televisi, sudah? Dari film kartun kah? Kalian perlu misalnya ada siaran tentang edukasi, tentang apapun itu, silakan. Sudah atau belum? Saya minta pendapatnya, jangan malu-malu berpendapat karena di angkat bicara saya minta semua yang hadir adalah para muda yang memang kritis dan mempunyai pendapat sendiri terhadap satu hal. Ya, dari Globality, silakan. Baik, nama saya Restu dari Globality. Menurut saya untuk siaran televisi, untuk terutama dalam penyajian informasinya cukup untuk memberikan informasi, terutama untuk mungkin beberapa orang dari yang punya hobi maupun informasi untuk sehari-harinya sudah diberikan. Namun ada yang perlu ditekankan lagi sesuai dengan umur pemirsanya.
Oke, baik, terima kasih. Globality sudah berpendapat. Dari Ensmam belum ada suaranya. Yang di belakang silakan berdiri, namanya siapa? Perkenalkan, saya Rizky Ibrahim. Kalau menurut saya acara-acara di televisi khususnya TV nasional itu tayangan edukasinya masih kurang. Tapi kalau saya biasanya sih pulang sekolah kadang-kadang ganti-ganti channel, pas di TVRI jam 3 jam 4-an tuh ada acara TV edukasi yang bahas-bahas tentang pelajaran. Ya, sekian saya. Oke nggak? Nah, oke. Oke lah ya. Oke, terima kasih. Nah, terakhir nih, saya juga masih sering bertanya kepada kalian ya. Mungkin selama ini memang kalau kalian mengamati atau suka nonton televisi seperti yang dikatakan di belakang tadi itu kan getol banget ya, dari jam 7 sampai dengan jam 2 pagi belum. Bener-bener deh ya. Nonton apa? Tadi saya lupa nanya, nonton apa? Dari jam 7 itu nonton Hitam Putih. Oke, acara-acara yang hiburan ya. Pokoknya dari jam 7 sampai jam 10 itu di Trans 7 terus. Lalu malam-malam itu mungkin nonton bioskop Trans TV. Ya, berarti hiburan, masih bersifat hiburan. Menurut kalian pasti ada dampak negatif dari acara yang ditampilkan dari televisi, ya kan? Ya. Pasti ada. Tidak semua bagus, pasti ada dampak negatifnya. Nah, mengenai dampak negatif ini nanti akan saya perbincangkan, akan saya sharing dengan narasumber tunggal untuk sore hari ini. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Om Swastiastu. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau sangat terkenal dengan istilah PNPM Mandiri Pedesaan telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita masyarakat Bali. Khususnya telah mampu membantu mengangkat kemiskinan suatu masyarakat menjadi lebih sejahtera. Yang lebih istimewa lagi dalam hal pemberdayaan masyarakat itu sendiri, maka program ini dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Ke depan tentu saja kita berharap program ini terus dilaksanakan, bahkan dalam volume dan cakupan yang lebih luas, sehingga dengan demikian lebih cepat bisa mengangkat, menuntaskan, menanggulangi kemiskinan pada masyarakat kita, khususnya masyarakat Bali. Terima kasih kami ucapkan. Om Shanti 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 Om. Topik yang sangat menarik itu adalah tentang menonton acara televisi yang sehat. Dan sekarang akan saya langsung panggilkan, kita akan bertanya kepada beliau. Sebagai narasumber adalah Bapak Iwayan Iyasatnyana SH.MH. Beliau dari bidang pengawasan isi siaran KPID Bali. Silakan Bapak. Oke, silakan. Nah, kalau saya manggilnya Pak Wayan ya? Iya. Pak Wayan. Tadi sudah mendengar di belakang sebelum dimunculkan, sebelum saya panggil kejujuran mereka mengenai tayangan televisi. Kapan dan jam berapa mereka menonton serta acara apa yang paling sering mereka tonton. Dan tadi di akhir sebenarnya sih saya ingin menanyakan kepada mereka mengenai dampak negatif
acara televisi kepada remaja. Nah, itu kan pasti ada ya Pak ya? Iya. Silakan mungkin seperti apa dampak negatifnya? Mungkin ini adik-adik sekalian di studio, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan juga untuk para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan bisa menyaksikan tayangan ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa apapun bentuk tayangan sebenarnya kan selalu ada konsekuensi ya. Ada positif, ada negatif. Demikian juga dengan tayangan televisi, pastilah di dalam di dalam melakukan fungsinya menyiarkan informasi kepada masyarakat, itu tentu ada hal-hal yang mungkin menurut sebagian orang ada yang memberikan dampak negatif. Mungkin kalau untuk kalangan adik-adik yang masih duduk sebagai siswa ya, mungkin kalangan hal-hal seperti ini bisa dilihat di dalam tayangan-tayangan, umpamanya contoh ya, tayangan kekerasan. Dalam hal ini mungkin adik-adik kan tidak asing lagi dengan dulu pernah ada tayangan Smackdown yang menghasilkan di mana atraksi adu otot itu kan demikian hebatnya, terus disajikan dengan teknik kamera yang hebat pula, terus audionya juga yang hebat, sehingga secara tidak langsung hal-hal seperti ini memberi satu halusinasi, memberi satu di mana seperti morfin gitu. Ada kasihkan tersendiri untuk menonton itu. Nah, secara tidak sadar mungkin tindakan-tindakan seperti ini pasti akan terekod di memori kita, artinya terekam, dan sadar atau tidak hal-hal seperti ini akan terekspresi di dalam kehidupan sehari-hari apabila ada situasi emosional yang pas untuk itu, sehingga kadang-kadang kan secara tidak sadar bisa jadi kan baru digangguin temennya sedikit saja sudah menunjukkan kan gaya-gaya Smackdown kan, artinya saat itu juga akan muncul tanpa mendahulukan satu perasaan, hati dan perasaan kita. Nah, pada saat itu diganggu sedikit sudah langsung mengeluarkan tindakan-tindakan mungkin yang secara ekspresif itu tidak terkendali sebenarnya. Ya, mungkin kalau orang psikolog mungkin bisa menjelaskan itu pengaruhnya secara psikologi, tapi kalau kami dari KPI bahwa ada tindakan-tindakan yang memang cenderung negatif, yang terstereotip oleh kepribadian anak-anak yang umur-umur adik-adik sekalian yang memang paling gampang meniru kan gitu. Tahapnya di mana secara psikologi mungkin gampang meniru hal-hal seperti ini. Terus kedua juga responnya cenderung sangat tinggi dengan hal-hal seperti ini. Nah, inilah satu hal di mana umpamanya pengaruh negatif seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa bisa melakukan tindakan secara juga emosional, kadang-kadang tidak sadar melakukan reaksi yang demikian cepat dan menampilkan apa yang sering ditonton itu mungkin hal-hal yang contoh kecil yang bisa saya sampaikan. Karena kan biasanya begini, yang diharapkan oleh masyarakat terutama untuk remaja, di mana mereka ini kan memang masih labil ya, dan masa mencoba-coba. Kalau tayangan televisi itu sebenarnya ingin menjadi media pembelajaran bagi mereka. Tapi kadang-kala ada memang seperti yang Bapak katakan tadi, beberapa konten atau isi acara dari sebuah televisi itu yang kekerasan atau juga mungkin menggambarkan situasi sekolah yang tidak semestinya. Seperti mungkin dikit-dikit langsung bergerombol, bergeng dengan pakaian yang serba minim dan segala macamnya. Ini kan juga bisa contoh loh mereka kan Pak ya? Iya, benar. Artinya kita melihat sendiri kan kadang-kadang dalam tayangan berita, ada dalam tayangan sinetron terutama ya. Sinetron kadang-kadang kan menampilkan anak-anak sekolah. Kalau kita saksikan sendiri bahwa biasanya, karena saya juga pernah menjadi murid seperti adik-adik sekalian kan, kita melihat bahwa ada di mana pakaian itu kok tidak pas untuk tingkat pendidikan seperti itu gitu. Bawahnya kan roknya adik-adik sekalian kan di sekarang tidak seperti itu. Nanti kadang-kadang roknya pendek. Artinya hal-hal seperti itu, kadang-kadang rambut kan. Pastilah seorang guru kalau melihat anak didiknya out-outan seperti itu kan bukan layak seperti anak SMA. Artinya tampilan itu sudah menunjukkan ibarat barang casingnya itu bukan milik sekolah gitu kan. Casing itu milik yang lain gitu kan. Nah, ini satu hal tuh, cara berpakaian. Ini contoh, makanya untuk di sekolah kadang-kadang. Terus yang kedua, menampilkan adegan di mana seorang guru, seorang pendidik kadang-kadang sering ditampilkan seperti terkesan dilecehkan oleh siswanya. Contoh, makanya ada sebuah sinetron, gurunya mungkin gurunya walaupun masih muda, tetaplah beliau itu seorang guru, duduk di depan, tapi di mana anak-anak saat di syuting itu memperlihatkan bahwa dia menunjukkan sepertinya tidak ada rasa hormat gitu.
dengan proses pendidikan yang terjadi di ruang kelas. Ada bercanda, kayak ada main-main, bahkan ada yang terkesan kan ngerjai gurunya. Nah, ini satu tayangan yang sedikit fatal, di mana yang memberi kesan sebuah stigma bahwa seolah-olah seluruh anak-anak umur sekian yang sedang bersekolah itu menjadi satu kebiasaan melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Nah, ini sebuah figur tontonan yang selayaknya mungkin adik-adik perlu sedikit cerdas memahami itu. Artinya coba rasakanlah bahwa di sekolah Anda kan tidak mungkin merasakan cara berpakaian seperti itu, cara berperilaku, bergeromol, berantem kan, akhirnya mengeluarkan gaya-gaya seperti orang tawuran itu kan. Kesannya banyak baru berani, sendiri nggak berani. Ini kan kesan-kesan yang memang tidak menunjukkan bahwa seorang siswa itu sedang dicetak untuk jadi seorang kesatria gitu. Artinya salah satu contoh itu cara berpakaian, cara bicara, semua. Karena sungguhnya audio visual baik radio maupun televisi itu akan menampilkan sebuah perilaku di mana secara visual itu adalah menampilkan bahasa-bahasa tubuh yang terekam oleh kamera. Sementara secara audio baik radio maupun televisi memperdengarkan suara. Hanya dua, gambar dan suara ini bisa mempengaruhi kita. Dia berfungsi seperti hal-hal yang sangat menyenangkan, menimbulkan halusinasi, menimbulkan hal-hal di luar kenyataan kadang-kadang seperti itu. Nah, inilah satu contoh yang bisa menjadikan satu gambaran awal bagi adik-adik sekalian untuk mengenali secara lebih jernih siaran-siaran itu seperti apa. Saya kira itu. Ditonton boleh ya, tapi kalau misalnya mau ditiru lebih jauh lagi harus dipikir lagi ya, Pak Wayan ya. Ini bagus nggak sih? Ini baik nggak sih? Gitu. Artinya apa, Bu Ayu? Saya menyampaikan ada dua jenis penonton sebenarnya. Penonton yang sadar, penonton yang emosional. Kalau penonton itu emosional, begitu tayangan yang dia sukai, dia tonton langsung dan dia akan terlibat secara emosional masuk ke dalam apa yang menjadi objek tontonan. Tapi kalau orang cerdas gitu, penontonnya cerdas gitu, dia pertama pasti dia menjaga jarak dulu antara apa yang dia tonton dengan dirinya sebagai penonton. Ada jarak emosional yang baik gitu, sehingga kontrol kesadarannya menjadi lebih bagus gitu. Tapi kalau penontonnya emosional kan pokoknya sinetron ibu-ibu contoh. Oh, biasa. Dan bapak-bapak juga seneng kok. Saya khawatir kan nanti iya gender kan. Artinya sama, posisinya sama. Kadang-kadang bapak-bapak juga nonton bola kan bisa nendang kursi kan sama ya. Artinya tanpa sadar loh ya, ketika gol ya Pak ya. Sama dengan ibu-ibu juga kan. Pas nonton sinetron kan padahal yang bertengkar itu kan artisnya. Tapi ibu-ibunya kan bisa ikutan kesel lah, ya, ketika macam-macam lah, bisa nangis juga. Bisa jadi juga anaknya pas nonton, anaknya nanya pastilah marah gitu kan. Mengganggu gitu kan. Nah, itu hal-hal penting. Artinya bahwa di mana sebuah tontonan itu mengandung satu pengaruh ya. Ibaratnya mungkin seperti morfin yang membuat kita kadang-kadang tidak sadar. Karena memang keahlian sutradara itu. Keahlian sutradara, kameramen, audioman, semua letek itu semua berpengaruh. Mereka karena ingin menyajikan sesuatu yang sempurna gitu. Iya. Jadi memang harus hati-hati ya untuk bisa mencerna dari sebuah acara di televisi. Ada yang bertanya kepada Pak Wayan? Saya persilakan dari Ensmam atau dari Globality. Ini sambil menghafal-hafal. Silakan. Satu-satu saya minta. Dari Globality ada yang bertanya? Yang di belakang? Ya. Nama saya Wayan Nadi Sumantra dari Globality. Nah, saya ingin bertanya, apa upaya atau bagaimana cara untuk menghindari agar para pemuda yang menonton acara di stasiun tertentu agar tidak meniru apa yang ada di sana, misalnya contohnya seperti berpakaian yang tidak rapi yang di sekolah, terus kekerasan yang ditayangkan di sana. Apakah itu harus dikurangi dalam stasiun itu untuk menayangkannya apa bagaimana? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Silakan langsung dijawab, Pak. Iya, terima kasih Bu Ayu. Baik Dek Wayan, pertanyaannya bagus ya. Artinya sekarang ada dua kutub ya yang harus dilakukan. Yang pertama dari perspektif penonton.
Dan yang kedua dari perspektif lembaga penyiaran. Kalau dari perspektif lembaga penyiaran, biasanya lembaga penyiaran ini akan dikendalikan berdasarkan norma-norma tertentu. Kalau itu TV atau radio, itu dikendalikan berdasarkan norma yang disebut dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Itulah yang mengendalikan stasiun. Artinya bahwa tingkat kelayakan sebuah materi siaran itu akan diukur dari sana. Kalau layak tidak layak, itu menjadi dasar acuan di dalam memproduksi siaran yang pertama. Terus kedua, lembaga KPI, lembaga independen ini melakukan tugas fungsi memiliki kewenangan untuk mengawasi. Tindakan pengawasan itu bisa di dalam bentuk teguran-teguran, bisa dalam bentuk pembinaan lain, atau juga kadang-kadang bisa memberikan sanksi apabila siaran yang disampaikan ke publik, yang ditransmisikan ke masyarakat itu melanggar ketentuan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, itu dari sisi lembaganya. Artinya ditekankan pertama, pembinaan lembaga penyiarannya harus sadar bahwa dia menuju ruang publik harus menggunakan norma. Norma itu adalah P3SPS. Itu menjadi dasar di dalam mengolah sebuah produksi acara. Sebelum acara keluar, mindset seorang broadcaster dibangun berdasarkan P3SPS. Nilai-nilai inilah yang menjadi nilai acuan. Kenapa demikian? Karena nilai ini bersifat sebuah representasi nilai-nilai yang sudah dipresentasikan secara nasional. Di dalamnya sudah ada beragam kelompok, diakomodasi agama-agama di seluruh Nusantara ini sudah diakomodasi sehingga menjadi satu aturan norma yang disebut pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Ini menjadi acuan wajib seluruh lembaga penyiaran yang ada di Indonesia. Nah, terus kedua, seandainya sudah melakukan mengacu kepada norma ini toh juga melakukan pelanggaran, maka resiko lembaga penyiaran ini dengan lembaga penyiaran termasuk TVRI bisa dikenai sanksi. Sanksinya itu bertahap, itu ada bentuknya mungkin teguran lisan, teguran tertulis, bahkan sampai sanksi terberat itu adalah sanksi administrasi, di mana kita bisa mengusulkan untuk melakukan pencabutan IPP, izin penyelenggaraan penyiaran. Nah, sementara dari aspek penontonnya sendiri, dari perspektif penonton, contohnya adik-adik sebagai pelajar, pertama harus sadar dulu nontonnya, jangan emosional gitu kan. Saya yakin lah kalau sinetron remaja mungkin para remaja kan agak sulit dikendalikan kan, pasti yang kelihatan adalah asiknya gitu kan. Pasti belum selesai belajar kadang-kadang kan itu duluan. Nah, kalau yang suka musik duluan. Nah, itu tidak masalah. Cuma sadarlah menonton, artinya menonton secara sadar. Yang pertama harus mengerti manfaat. Apa diberikan manfaat oleh program yang akan ditonton. Manfaatnya lihat, artinya kalau memang ada manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, untuk perilaku, sikap, tingkah laku adik-adik, kami kira harus menonton secara sadar. Mungkin nikmatnya kurang sedikit, tapi kan dengan sadar untuk pendidikan memang harus ditonton. Kadang-kadang tontonan yang memang tidak memberikan suatu sensasi berlebihan bagi kita penonton mungkin terasa kurang menarik ya, magnetnya kurang sehingga kita tidak tertantang untuk menonton. Tapi harus ada kesadaran bahwa itu penting gitu, untuk pendidikan. Sehingga ada dua jenis saya sampaikan tadi, bahwa tontonan yang penonton emosional dan kedua penonton yang sadar gitu. Memang tidak ada cara lain gitu. Susah kadang-kadang untuk mengendalikan emosi, apalagi dari remaja. Dari Ensmam ada? Iya, boleh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Elfrida Riani. Saya mau bertanya terkait dengan penonton yang sadar dengan emosional. Kalau misalnya kita nonton sepak bola gitu, biasanya kan penontonnya juga kebawa emosi. Nah, itu gimana pendapat Bapak juga cara mengatasinya agar tidak berdampak buruk yang lebih fatal gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dek. Sekarang saya harus bicara sebagai penonton kan, bukan sebagai komisioner KPI, karena posisi pertanyaan Adek menempatkan saya sebagai penonton gitu kan. Berarti saya harus belajar nonton bola, rasanya nonton bola seperti apa, mungkin keterlibatan secara emosional seperti apa nonton bola. Tapi kalau
saya nonton bola kalau pribadi saya ya mungkin tidak akan terlalu terbawa emosi menonton bola karena memang saya nggak suka bola gitu. Pertanyaannya salah itu loh. Iya. Karena saya memang tidak suka bola gitu kan. Kalau mungkin tinju saya suka gitu kan. Kalau ditinju bisa jadi kan saya harus taruh tangan di belakang gitu. Saya kira itu hal-hal mungkin ada hal yang memang sedikit praktis yang harus dilakukan seperti tadi di dalam menonton hal-hal yang memang disenangi, disukai mungkin bukan dilarang, tetapi hal yang disenangi tapi berdampak positif, ada hal pendidikan yang disampaikan. Menurut saya tetap bisa ditonton, coba selalu mengatur jarak emosional kita dan sadar menonton untuk mencari manfaat, kan demikian. Kalau ingin mencari manfaat, sadar mencari program-program yang memang memberikan manfaat untuk kehidupan kita gitu. Terutama untuk adik-adik, karena tadi saya terkejut sekali juga. Kenapa? Tadi saya pernah kemarin di SD Madrasah saya memberikan juga sosialisasi. Kemudian tadi juga saya dengar anak SD itu nontonnya antara 5 sampai 7 jam gitu kan. Dan saya sungguh ini juga terkejut, ada juga nonton bisa sampai 7 jam tadi. Makanya kan saya berpikir ini kewajiban adik-adik tentulah pasti akan terganggu. Kenapa? Karena menonton belajar malam, karena saya merasakan pernah jadi siswa belajar malam dengan belajar pagi menjelang sekolah itu tentulah pasti ada hal suasana yang berbeda, tingkat semangat, tingkat kondisi kita secara psikologi, kesehatan fisik itu mungkin akan sedikit jauh berbeda gitu kan. Artinya 7 jam. Padahal ideal menontonnya sebenarnya maksimum 2 jam. Maksimum? Iya. Maksimum 2 jam? Maksimum 2 jam. Berarti kalau sudah 7 jam itu sudah kelewat batas ya? Ya mungkin sedikit kecanduan. Sedikit kecanduan, Edik. Baik, sekarang kita akan langsung panggil Nina. Nina ini juga sering nonton televisi, ya, tapi sekarang ini dia tidak akan menceritakan kesan dan pesannya bagaimana menonton televisi, tapi dia akan menyanyi untuk kita. Ada sebuah lagu yang akan dibawakan. Lagu ini siapa? Lagu itu DJ. Titi DJ? Iya. Ekspresi. Ya. Silakan. Begitu banyak yang ada di hati menanti terkuat untuk mengungkapkan dan mencurahkan berbagai rasa dan kesan tentang kehidupan. Begitu syarat hal yang mungkin dan dapat kita perbuat untuk berbagi rasa, berbagi suka dengan cara yang mulia. Hasrat di hati, hayalan di dalam citaran seni. Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari. Layar perak, panggung gerak adalah tempat kita, insan dunia. Ekspresikan diri. Begitu syarat hal yang mungkin tak dapat kita berbuat untuk berbagi rasa, berbagi suka dengan cara yang mulia. Hasrat di hati, hayalan di dalam citaran seni. Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari. Layar perak, panggung gerak adalah tempat kita, insan dunia. Ekspresi, oh, mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari. Layar perak, panggung gerak adalah tempat kita, insan dunia. Ekspresikan diri. Terima kasih. Nina, ya
yang diiringi oleh Caroline sudah menghibur kita sejenak. Nanti dia juga akan punya satu lagu, tapi nanti di akhir acara. Kita balik lagi bersama dengan Pak Wayan Yase. Kita juga masih mengobrol mengenai menonton televisi dengan sehat. Kalau tadi Pak Wayan sempat bilang kalau sehat tidak sakit berarti Pak ya. Iya. Pak, kita berbicara mengenai televisi ini kan sebenarnya ada fungsi. Ya, fungsi media televisi itu kan sebagai alat hiburan dan juga penyampai informasi. Tapi ternyata memang selalu ada pengaruhnya terhadap masyarakat. Ini bukan terhadap remaja lagi, tapi terhadap masyarakat kalau tidak dikelola dengan baik. Seperti apa? Baik, mengenai fungsi penyiaran itu sendiri, itu berdasarkan ketentuan undang-undang. Itu kan ada fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi hiburan, fungsi kontrol sosial, juga memiliki fungsi-fungsi di dalam perekat sosial serta fungsi-fungsi ekonomi. Nah, ini di sini yang menjadi penekanan kami adalah karena tadi pertanyaannya tentang pengaruh, lebih cenderung kepada yang selama ini kita saksikan itu pengaruh fungsi ekonominya yang lebih dominan gitu. Tapi kalau TVRI saya lihat selama ini sebelum dominan ekonominya. Kenapa? Karena di dalam menjalankan fungsi-fungsi ekonomi, lembaga penyiaran dengan seluruh kekuatan sumber daya yang dimiliki, biasanya dia akan mengarahkan untuk melakukan dinamika penyiaran untuk mencapai satu tujuan, di mana tujuan itu adalah profit oriented, artinya berorientasi kepada kepentingan ekonomis. Dengan orientasi kepentingan ekonomis ini, kadang-kadang seorang programmer, entah itu radio atau televisi, dia punya kecenderungan untuk menyusun program-program yang pertama adalah yang disenangi, yang diinginkan. Kan ada dua aspek menonton yang memiliki kecenderungan untuk diakselerasi dengan program siaran, yaitu aspek need adalah kebutuhan, aspek want itu adalah aspek keinginan yang ingin dipenuhi oleh program siaran. Nah, kecenderungan untuk komersial itu adalah menjaga di mana dia lebih memberikan aspek want ini, apa yang diinginkan, karena apa yang diinginkan belum tentu yang dibutuhkan, kan demikian. Yang dibutuhkan itu adalah sesuatu yang ideal, contohnya adalah pendidikan. Kemanfaatan untuk pendidikan, membangun karakter bangsa, meningkatkan keimanan, itu contoh-contoh hal yang bersifat kebutuhan itu. Tapi hal-hal yang dibutuhkan adik-adik tadi kan sudah rasakan. Ada siaran umpamanya kan tentang lingkungan hidup, pasti pergi dari layar kaca kan. Itu hal yang dibutuhkan sebenarnya gitu kan. Ada mungkin seorang pakar tertentu menjelaskan keahlian tertentu. Biasanya hal-hal seperti ini kurang mendapat respon karena ini adalah aspek need, kebutuhan yang dibutuhkan untuk perbaikan perkembangan penonton sebenarnya, baik menyangkut psikologi, pengetahuannya, hal-hal lain yang memang mengarah kepada hal-hal yang bersifat positif. Sementara aspek want ini memberikan layanan dari perspektif keinginan penonton, sedangkan yang diinginkan itu belum tentu yang dibutuhkan. Gitu. Yang diinginkan cenderung hal-hal yang memang menyenangkan, memberi rasa senang kita. Contoh, pokoknya program-program yang kayak tadi menampilkan kekerasan, hal yang berbau horor, klinik itu kan kadang-kadang hal yang dilarang itu yang menyenangkan gitu kan. Nah, ini satu dilema karena umur adik-adik seperti ini biasanya senangnya yang menyenangkan kan, ingin fun aja kan, itu kan alasannya sederhana, ingin yang menyenangkan. Nah, kami kira hal yang paling penting di sini jaga keseimbangan. Artinya ada kesadaran untuk memperoleh sesuatu yang memang benar-benar adik-adik butuhkan untuk perkembangan baik kejiwaan atau mungkin fisik dan hal-hal lain yang menuju arah kepada hal yang positif. Sementara yang bersifat keinginan, sepanjang itu tidak melakukan pemberian pengaruh negatif kepada kita sendiri, kami kira tetap perlu dibatasi. Contoh umpamanya tayangan-tayangan yang sifat kekerasan itu kan memang kadang-kadang tayangan kayak saya sampaikan tadi seperti pertarungan yang menampilkan kekerasan itu kadang-kadang itu kan ditampilkan, dan itu memang membangun satu ritme tontonan yang memang memberi satu magnet yang kuat untuk ditonton gitu kan. Ini
semakin seru kalau kita berbincang mengenai televisi. Silakan ada yang bertanya kembali. Satu dari Ensmam, satu dari Globality. Silakan, saya langsung. Yang di depan, Globality. Nama saya Dusty Supiari. Saya ingin menanyakan bagaimana cara kita sebagai pihak penonton untuk mengubah kecanduan kita yang menonton siaran televisi yang dulu yang kita menonton seperti drama Korea, sinetron seperti itu, mengubahnya untuk menonton hal-hal yang positif atau hal yang memiliki wawasan untuk kita, untuk menambah ilmu seperti TV edukasi seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kalau dari Ensmam, silakan. Perkenalkan, nama saya Ta'arufi. Saya ingin bertanya bagaimana cara untuk kita ini kecanduan menonton televisi gitu. Bagaimana cara menanggulanginya? Itu cukup, makasih. Ya, ini hampir mirip pertanyaannya ya Pak Wayan, tapi nanti sabar. Untuk menjawabnya sabar, kamu dipikirkan dulu jawabannya. Karena kita akan jeda dulu setelah periwara berikut ini. Profesionalisme dan integritas selalu ada dalam langkah kami. Ring Pajak, selamat pagi dengan Yusin Type Sadidan. Keramatamahan menjadi nadi pelayanan kami. Mengenai tata cara pengisian SPT tahunan orang pribadi menjadi dasar pelayanan kami. Ada lagi yang bisa saya Memberikan bantu, informasi, Bapak? itulah tugas kami. Penghargaan bukan tujuan akhir kerja kami. Belajar dan memperbaiki diri kami lakukan agar kami menjadi lebih baik. Memberikan pelayanan terbaik adalah tujuan utama kami. Tadi adik makan apa? Makan soto daging, Dok. Oke, saya periksa dulu ya, Dek ya. Adik ini mengalami gangguan perut. Ini bisa disebabkan oleh bakteri yang ada pada makanan yang adik konsumsi. Apa maksudnya, Dok? Jika makanan yang dikonsumsi itu berupa daging, hendaklah memenuhi kriteria ASU. Ya, benar. Aman, sehat, utuh, dan halal. Aman. Tidak mengandung bahan biologik, kimia, dan fisik yang dapat menyebabkan penyakit serta mengganggu kesehatan manusia. Sehat, memiliki zat-zat yang dibutuhkan dan berguna bagi kesehatan. Utuh, tidak dicampur dari bagian hewan lain. Dan halal, dipotong dan ditangani sesuai dengan syariat agama Islam. Adapun ciri-ciri dari daging yang asuh, warna daging merah cerah. Apabila dicium, aromanya khas daging segar dan aromanya tidak menyimpang. Dan apabila ditekan, teksturnya kenyal dan kembali seperti semula. Untuk memperoleh daging yang masuk dalam kriteria asuh, dapat diperoleh di kios-kios penjual daging yang higienis yang berada dalam pengawasan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam acara Angkat Bicara. Dan kita juga masih bersama dengan Pak Wayan Yase berbicara mengenai menonton televisi dengan sehat. Tadi sudah ada 2 penanya, ini memang pertanyaannya hampir mirip ya Pak ya, mengenai kecanduan televisi, bagaimana cara mengalihkannya. Silakan Pak Wayan langsung dijawab. Ya memang terpaksa kan saya memberikan alat penyembuh sekarang gitu. Harus. Karena dianggap tadi kan kecanduan seolah-olah kayak gitu. Saya kira ada hal-hal penting karena adik kan siswa. Saya pastikan bahwa guru-guru di sekolah pasti memberikan beban tugas untuk mengunci adik-adik agar tidak menonton televisi terlalu banyak kan. Tapi selama ini mungkin tugas itu di nomor 2 kan gitu kan. Padahal ada PR kan, ada pekerjaan yang lain, ada tugas ekstra.
Akhirnya ada organisasi di sekolah untuk bisa diikuti, kadang-kadang nggak ikut gara-gara biar gak dapat nonton kan gitu. Nah, ini mungkin hal-hal yang penting perlu kembali, bukan ke jalan yang benar gitu, tapi ke jalan yang seharusnya. Artinya apa? Bahwa adik-adik sebagai siswa, kami yakin bahwa di sekolah itu padat diberikan dengan jadwal-jadwal baik yang menyangkut akademis maupun ekstra. Nah, saya kira hal-hal seperti ini perlu kembali diikuti, artinya disibukkanlah dengan hal yang positif untuk mengimbangi bahwa rasa kecanduan kita terhadap tontonan televisi. Nah, itu artinya ikuti, umpamanya kan ada organisasi khusus, mungkin organisasi lain di sekolah, karena selama ini kami kira kegiatan sekolah seperti ini sangat besar manfaatnya untuk Anda nanti pada saat masuk jenjang kehidupan yang lebih jauh gitu kan. Nah, ini menjadi penting, jangan sampai justru ada kegiatan pramuka, kepanduan organisasi siswaan untuk membangun satu mekanisme leadership kepemimpinan dibentuk dari adik-adik sejak umur sekarang gitu. Artinya ikuti program-program sekolah itu seperti apa gitu. Yang tujuannya nanti justru memperkuat adik-adik dalam posisi akademis maupun memberikan skill-skill tambahan di mana hal ini ke depan sangat diperlukan gitu. Artinya itu cara ngimbanginya. Memang harus menambah kegiatan-kegiatan yang aktif, mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di sekolah maupun ekstra sifatnya. Mungkin kalau di luar sekolah juga bisa mengikuti kegiatan sepak bola, olahraga dan yang lain-lain. Kira-kira imbangi dengan jadwal. Kalau tidak ada kegiatan, kami kira masih cukup sulit untuk mengimbangi kedikjayaan TV. Jadi intinya adalah sibukkan dengan berbagai macam kegiatan yang positif. Jangan yang negatif, biar kita juga semakin mengurangi. Kalau dibilang sih tidak menonton televisi, mungkin itu ya nggak mungkin ya Pak ya. Mungkin mengurangi jadwal menonton televisi. Nah, terakhir nih Pak, ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada para muda yang di studio maupun pemirsa di rumah, bagaimana menonton televisi dengan sehat dan cerdas? Ya, saya kira yang pertama kan tadi sudah secara berkelakar sudah disampaikan, kalau nonton TV secara cerdas berarti kita tidak bodoh gitu kan. Berarti yang kedua, kita menonton televisi secara sehat, artinya kita tidak sakit gitu kan. Itu hal-hal sederhana tapi sebenarnya iya gitu kan. Artinya kita sehat dulu, kita cerdas dulu, baru nonton TV kan, itu sebenarnya. Nah, saya kira pertama pahami programnya. Saya yakin karena program apapun, media televisi atau radio, ada namanya promo program. Itu sudah akan disampaikan, program-program akan disiarkan untuk adik-adik semua, untuk masyarakat secara umum. Sehingga pilihlah program berdasarkan kelompok umur Anda. Anda kan kodenya kalau di televisi itu ada kode di mana untuk tingkat remaja kodenya adalah R. R itu ada kode RBO, artinya apa? Kode remaja. Adik-adik menonton butuh bimbingan orang tua, jangan nonton sendiri di kamar biar asik gitu kan. Ya usahakan nonton di ruang tamu secara bersama-sama dengan keluarga gitu kan. Kadang-kadang kan umur-umur adik itu ingin privasi yang lebih gitu kan, ingin menyendiri menikmati suasana televisi yang asik kan gitu. Tapi dalam hal ini mungkin buka itu nonton bersama-sama, ada kode R remaja. Nah inilah. Terus yang kedua, nanti di dalam promo itu kan sudah disebutkan bahwa program-program yang akan ditayangkan. Di sana sudah kelihatan kok apa jenis programnya, apa isinya. Nah di sana lakukan seleksi, nonton secara sadar. Kan yang tadi. Yang ketiga, batasi jarak emosional kita untuk menonton televisi dengan tayangan-tayangan yang memang menyajikan banyak kesenangan kan gitu. Itu 3 tips. Terus yang terakhir, kami kira bukan hanya penontonnya yang punya kewajiban seperti itu. Media penyiarannya juga harus seluruh awaknya, manajemen semua harus secara serius menerapkan P3SPS di dalam mengelola siarannya kepada masyarakat, sehingga ada hubungan timbal balik. Nah, dan terakhir, KPI sebagai representasi masyarakat juga akan melakukan tugas, fungsi dan wewenangnya. Apabila lembaga penyiaran membutuhkan mungkin upaya-upaya empowering terhadap norma itu, kita akan datang memberikan sosialisasi. Dan ketiga, kalau masih juga bandel terus melanggar gitu kan, nah, lembaga penyiaran bisa kita berikan beragam jenis sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan. Dan normanya adalah P3, pedoman perilaku penyiaran dan standar program. Sudah cukup untuk penjelasannya mengenai bagaimana cara menonton televisi yang sehat dan juga cerdas. Pak Wayan ya, terima kasih untuk sharing sore hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Dan adik-adik dari ENSMA maupun dari saya lupa dari mana, dari Globality ya.
Thanks banget udah datang untuk Angkat Bicara sore hari ini. Mudah-mudahan pembicaraan mengenai televisi ini bisa menjadi satu pembicaraan yang mempunyai manfaat luar biasa bagi kita maupun pemirsa di rumah ya. Dan akhirnya saya Sang Madia Berarti mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa Jumat depan dengan topik yang menarik dan selamat sore. Yang tahu lagunya harus nyanyi bareng ya. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu, hanya untukmu. Tak perlu kau tanya lagi siapa pemilik hati ini, kau tahu pasti dirimu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan hey. Tak perlu kau tanya lagi siapa pemilik hati ini, kau tahu pasti dirimu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan